Selamat pagi, shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Kakak yakin adik-adik hari ini baik-baik saja. Di saat ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu. Untuk itu, adik-adik diharapkan siapkan hati, lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat anak-anak, di pagi ini kami sangat bersyukur akan hari baru yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu Jemaat GPM Tual di saat ini. Kiranya ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir mau jadi dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, apakah ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ui, ui, ui. Dengan sukacita, kakak pengasuh mengundang adik-adik semua bangkit berdiri. Dan kita akan bersama-sama menyanyikan lagu berturut-turut, lagu Happy Ya 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 dan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo semuanya bangkit berdiri dan kita mulai menyanyi lagu Happy Ya Ya Ya. Luar biasa. Adik-adik sangat luar biasa di pagi ini untuk memuji Tuhan. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dalam Alkitab. Kitab Perjanjian Lama, Kitab Yunus
pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Baik, firman ini akan dibawakan lewat video animasi. Namun, sebelum kita menyimak video ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Sebelum berdoa, adik-adik diminta untuk tenang, lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sobat anak-anak, di hari yang indah ini, kami anak-anak-Mu, sekolah minggu Jemaat GPM Tual, datang ke hadirat-Mu untuk bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan yang Engkau beri. Kami akan mendengarkan berita firman-Mu lewat video animasi. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus untuk kami, agar kami mengerti dan memahami berita firman yang kami akan saksikan ini. Berfirmanlah, ya Tuhan, kami siap menerimanya. Amin. Baik adik-adik, kakak ulang sekali lagi. Pembacaan kita di hari ini terambil dari kitab Yunus. Kitab Yunus pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dengan judul, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Selamat menyaksikan. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu. Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir.
ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol. Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Demikianlah video animasi tentang cerita Yunus. Kakak harap adik-adik semua dapat mengerti apa isi video tadi. Tuhan memberkati. Kita akan menyanyikan sebuah lagu dan lagu ini akan dipandu oleh Kakak Rina. Oke Kakak Rina, dipersilahkan. Iya adik-adik yang ada di rumah, kalau tadi kita sudah menonton video, kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi lagu Yunus di Perut Ikan. Menyanyi sambil bertepuk tangan ya. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Pom pom pom, cua cua, pom pom pom, cua cua. Adik-adik yang ada di rumah, kita mengulang sekali lagi dengan penuh semangat lagu Yunus di Perut Ikan. Yunus di perut ikan, pom pom pom. Yunus di perut ikan, karena dia dikasihi Tuhan, maka dia dibebaskan. Pom pom pom, cua cua, pom pom pom, cua cua. Iya adik-adik, itulah tadi lagu Yunus di Perut Ikan. Semoga adik-adik terhibur dan senang. Tuhan memberkati dan shalom. Terima kasih pengasuh Rina. Kita telah menyaksikan video Yunus dan juga sudah belajar lagu Yunus di Perut Ikan. Nah, kakak pengasuh mau tanya, siapa di antara adik-adik di rumah yang ingin seperti Nabi Yunus, yang ditelan oleh ikan besar dan hidup di dalam perut ikan selama 3 hari? Pasti tidak ada yang mau kan? Terus, mengapa sampai Nabi Yunus bisa ditelan oleh ikan besar? Apa ada yang tahu? Itu karena Nabi Yunus tidak taat kepada perintah Allah dan dia melarikan diri dari perintah Allah. Allah memerintahkan Yunus ke Niniwe, namun Yunus tidak mau dan menghindar. Malah Yunus melarikan diri ke Tarsis. Sama dengan kita adik-adik, jika kita sering melawan perintah orang tua, tidak pernah dengar-dengaran terhadap nasihat guru dan pengasuh, pasti Tuhan sangat marah dan kita akan dihukum, sama seperti Nabi Yunus. Karena itu, kita sebagai anak-anak Kristen
harus taat dan patuh kepada perintah orang tua, guru di sekolah, dan juga pengasuh di sekolah minggu. Sebab orang tua adalah wakil Allah di dunia. Oke, adik-adik yang di rumah, di masa pandemi COVID ini kakak mau sampaikan kepada kita semua, terkhusus adik-adik, bahwa selalu patuhi protokol kesehatan dari pemerintah untuk tetap di rumah, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan memperhatikan kebersihan diri sendiri agar kita semua terhindar dari wabah virus corona. Semoga cerita Yunus menginspirasi kita untuk selalu tekun dan taat kepada Tuhan dan orang tua. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Iya adik-adik di rumah, saat ini kita akan ada dalam doa syafaat. Untuk itu kakak pengasuh harap adik-adik semua ada dalam sikap doa. Lipat tangan, tutup mata, lalu kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang baik bagi kami, Tuhan Yesus, Engkau yang telah memberikan nafas kehidupan bagi kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun hanya dari rumah. Tetapi kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menjaga kami meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19 sekarang ini. Ya Tuhan Yesus, di saat ini kami berdoa bagi kami anak-anak SMTPI Jemaat Tual. Biarlah Tuhan tetap senantiasa menjaga kami dalam aktivitas belajar dan bermain kami. Tuhan, berikanlah kami roh dengar-dengaran dan taat kepada orang yang lebih tua daripada kami. Tuhan Yesus yang di surga, kami mau berdoa juga bagi keluarga kami, bagi papa, mama, adik, kakak, opa, oma, om dan tante. Kiranya mereka semua diberkati, diberikan hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami berdoa bagi kakak-kakak pengasuh di jemaat ini. Kiranya Tuhan ada bagi mereka untuk menolong dan menopang seluruh kehidupan daripada kakak-kakak pengasuh. Tuhan Yesus, biarlah wabah ini cepat berlalu dari kehidupan kami semua. Tuhan, inilah doa kami, jawablah sesuai dengan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Kiranya kasih, anugerah, penyertaan dari Tuhan Yesus menyertai kita semua hari ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah sekolah minggu telah usai. Sampai ketemu di sekolah minggu pekan depan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.